Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore pemirsa setia Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi. Dan dialog khusus kita kali ini langsung dari Haris Hotel Batam Center, tepatnya di halaman belakang Haris Batam Center. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Hotel Haris Batam Center dan Bisa Batam TV. Spesial juga dialog kita kali ini dalam rangka memeriahkan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis ke-10 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Kota Batam, di mana Kota Batam menjadi tuan rumah, yang digelar dari tanggal 20 hingga 27 Mei 2024. Dan kali ini kita akan mengangkat tema mengenai pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif menuju masyarakat yang sejahtera dalam rangka Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis ke-10 tingkat Provinsi Kepri. Baik, untuk itu saat ini bersama saya di sini telah hadir ketiga narasumber kita yang spesial kali ini. Yang pertama ada Bang Depi Andika, Esos MAP, yang merupakan Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin sapa dulu Bang, pemirsa di rumah. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa di rumah. Ya, bisa selanjutnya ada Ibu Marini SE yang merupakan pendamping UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih udah hadir di sini. Sama-sama. Dan memenuhi undangan kita. Dan kali ini kita di Haris Hotel Batam Ya, Center. benar. Cerah. Cuacanya cerah ya, amin. Dan selanjutnya yang terakhir yang berbaju biru hari ini ada Ibu Irayuni SE MAK yang merupakan fungsional pembina industri ahli media Provinsi Kepri. Silakan Bu, Assalamualaikum disapa. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sesuai tema kita hari ini mengenai pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif menuju masyarakat yang sejahtera dalam rangka MTQH ke-10 tingkat Provinsi Kepri yang digelar di Kota Batam. Saya mulai dari Bang Depi dulu. Siap. Dari Dinas UMKM Provinsi segini, kita kan ada sekarang kan digelar MTQ ke-10 Ya. tingkat Provinsi Kepri. Ini bagaimana melihat peluang pada MTQ ke-10 kali ini, Bang? Begini, Bang Herman, kita udah lihat sendiri di lokasi venue itu, Yeah. setiap kabupaten kota itu menampilkan produk unggulan mereka yang terbaik itu ditampilkan. Jadi dari 7 kabupaten kota ada menampilkan produk semua, bazar lah istilahnya, pada pagelaran MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kepri kali ini. Jadi produk-produk yang unggulan mereka itu mereka munculkan, mereka tampilkan. Jadi supaya para pengunjung datang, mereka sudah tahu, oh ini loh produk yang ada. Jadi sambil memperkenalkan produk kabupaten kota masing-masing, seperti itu. Nah, ini kan kalau kita tahu MTQ-nya kan digelar tanggal 20 ya. Betul. Kalau untuk UMKM-nya sendiri, bazar itu sudah dimulai sejak Mengikuti. kapan? Mengikuti. Artinya pas pembukaan Udah kemarin, memang schedule bazar mengikuti. berarti UMKM juga dibuka pas pada pembukaan MTQ kemarin. Dan itu bakal ditutup tanggal 27 hari ini ya. Iya, sore ini. Tutupnya setelah ada hasil penilaian yang menjadi juara, tutup. Oke. Nah, kalau dari proses pendampingannya sendiri, itu kan banyak UMKM yang pengen masuk ikut bergabung di MTQ di ajang MTQ ke-10 kali ini. Mungkin prosesnya seperti apa? Ibu mungkin bisa jelasin. Dari Bu Marini seperti apa? Kalau untuk proses UMKM itu sendiri, kita melakukan kurasi itu 1 tahun sebelumnya. Jadi kita ada penyelesaian yang betul-betul yang sesuai standar untuk mengikuti event ini.
Yang pertama itu dari produknya itu sendiri, kedua packagingnya, ketiga produk apa sih yang diunggulkan di daerah masing-masing. Jadi kalau untuk UMKM ini kan di yang UMKM ini kan tidak di Batam saja nih, yang dari Karimun, unggulan Karimun apa saja, Natuna apa saja, Anambas apa saja, Lingga, Tanjung Pinang. Jadi betul-betul produk ya Bintan, produk unggulan yang itu yang ditampilkan di Kota Batam ini. Jadi MTQ ini satu aja untuk menampilkan produk-produk unggulan dari daerah masing-masing seperti itu. Jadi ini satu potensi produk lokal apa aja yang harus ditampilkan di MTQ ini seperti itu sih. Berarti stand Provinsi Kepulauan Riau sendiri itu merupakan gabungan dari seluruh produk unggulan kabupaten 7 kabupaten kota. Kalau seperti yang Ibu bilang tadi itu ada proses kurasi. Nah ini kan ada 7 kabupaten kota. Bagaimana proses kurasinya sendiri dari ribuan produk yang ada seperti apa? Oke, yang pertama yang kita unggulkan itu adalah pertama legalitasnya, kedua packagingnya, ketiga produknya. Itu saja sesuai dengan standar yang kita inginkan, standar apa yang harus ditampilkan seperti itu. Jadi nggak ribet. Yang pertama itu produk unggulannya daerah masing-masing, kedua packagingnya, yang ketiga dari semua harganya tentatif juga sih seperti itu. Nah kalau dari proses dari Bu Ira Yuniati sendiri, ini kan dari bidang fungsional dan pembina. Ini dengan ada eventnya seperti ini Bu, perannya seperti apa Bu? Gitu. Kalau kami ini membina UMKM supaya mereka itu memiliki packaging yang baik. Berarti dari proses packaging produk tadi ya? Oke. Jadi di sini kami mempunyai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau itu mempunyai klinik kemasan dan desain namanya. Nah disitulah kami membantu para UMKM untuk membuat logonya, terus untuk mendesain label kemasannya, terus di situ juga kita ada membantu untuk cetak label kemasannya seperti itu, dan melakukan pelatihan-pelatihan untuk membuat kemasan itu sendiri, baik itu berupa standing pouch maupun dalam bentuk kotak seperti itu. Jadi kita secara rutin itu melakukan pelatihan. Untuk tahun 2023 kita telah membina UMKM itu sekitar 553 UMKM. Itu yang berasal dari seluruh provinsi Kepri ya? Iya. Baik. Nah mungkin jadi gini, saya tambahkan sedikit. Jadi memang dari UMKM, dari Disperindak, ini kami mengeroyok, berkolaborasi misalnya. Kolaborasi supaya bagaimana teman-teman UMKM dan pelaku ekraf ini bisa naik kelas. Jadi kita membantu mereka pembenahan baik itu dari segi administrasi, juga produknya dari hulu sampai hilir. Seperti itu. Nah kalau untuk jenis produknya di Kepri sendiri, itu yang paling terkenal tuh produk-produk jenisnya apa aja sih Bang? Kalau dari ekraf sendiri itu ada 17 subsektor. 17 sektor ya? 17 subsektor, ada banyak sekali. Nah, yang untuk Kepri sendiri itu lebih ke kuliner, kemudian craft sama fashion. Yang 3 itu. Nah, kalau kita bagi setiap 7 kabupaten kota, mungkin seperti contohnya misalnya Kabupaten Karimun itu mereka khususnya untuk produk apa unggulan mereka gitu. Misalnya Tanjung Pinang apa aja gitu. Kalau untuk Karimun itu kuliner. Kemudian di Tanjung Pinang itu udah ada yang baru masuk itu fashion yang juga baru ada muncul. Sama apa acara ya. Karimun ditambahin Bang. Karimun ada anyaman yang udah ekspor. Ada juga ekraf. Ya. Jadi memang secara keseluruhan itu Kuliner. Tapi dengan kita tahu potensi Kepri ini kan besarnya laut gitu. Ini sejauh mana pemanfaatan hasil laut terhadap produk UMKM? Mungkin seperti apa? Kalau itu jualannya Bintan. Coba jelaskan tentang Anambas. Kalau untuk produk ya dari hasil laut seperti apa? Kalau di Bintan di craftnya itu mereka sudah punya sentra kerupuk. Nah, jadi kerupuk itu mengolah hasil laut dari ikan-ikan untuk menjadi kerupuk yang udah siap untuk diekspor seperti itu. Nah di sini kita baju, juga sisik
sisik ikan juga. Sisik ikan juga dimanfaatkan gitu. Tulang ikan juga dimanfaatkan. Tulang ikan juga. Ya, itu bisa udah dibikin bros, itu udah pemasarannya udah sampai ke Paris. Dari tulang ikan sendiri. Dari sisik ikan. Dari sisiknya Ya, tadi. Terus dari tulang ikan juga kita bisa membuat craft seperti perahu dari tulang ikan. Seperti itu. Berarti pemanfaatan UMKM di Kepri sendiri. Sebenarnya pemanfaatan limbah. Pemanfaatan limbah ya. Ya. Baik. Yang dikelola, yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki nilai ekonomi yang bagus. Seperti itu. Nah, itu kan kita tahu di bazar-bazar MTQ kan ada bazar setiap 7 kabupaten kota dan juga ada bazar Provinsi Kepri. Iya. Nah, untuk khusus bazar Provinsi Kepri sendiri, mungkin apa saja yang ditampilin tuh kali ini? Di MTQ kali. Terakhir kemarin dari Ecoprint ya, fashion, kain-kain, kemudian ada juga ada makanan, tudung mantu. Tudung mantu itu dari mana ya Bu ya? Lingga. Dari Lingga. Tudung mantu itu miliknya Lingga. Ya. Khusus Kabupaten Lingga itu tudung mantu ya. Baik. Jadi memang Anyaman ya Karpanda. Anyaman Karpanda. Kolaborasi dari 7 kabupaten Jadi kota penggabungan yang stand bazarnya Pemprov itu adalah gabungan dari 7 kabupaten kota. produk-produk unggulannya. Produk-produk unggulannya. Tapi kalau untuk proses seleksinya tadi mungkin kita bisa ulang sedikit seperti apa? Mungkin dari Karimun, oh kita ambil yang ini, dari Natuna kita ambil yang ini. Itu kerjaan siapa? Jadi Tugas siapa gitu? cerita itu penilaiannya itu dari mulut ke mulut. Jadi orang sendiri mengakui bahwa ini loh Produk unggulan. produk unggulannya. Produk unggulan Dan begitu mereka. dibandingkan sama yang lainnya, memang mereka. Baik. Iya. Mungkin ada kriteria khusus mungkin hasil produksinya segini atau omset mereka minimal segini baru bisa tampil nih untuk di provinsi seperti Bisa. apa? Jadi gini, kita ini kan kolaborasi bertiga nih. Iya, Bu. Kalau kami kan kalau dari dinas saya itu adalah UKM-nya, usaha kecil dan menengah. Kalau dari Bu Iranya industrinya. Industrinya. Industri kecil dan menengah. Kalau Pak Devi ini dari craft-nya. Ekonomi. Ekonomi kreatifnya. Value-nya. Jadi kalau kami kurasi itu berawal tuh pertama itu kami lihat adalah produknya dahulu. Sebelum masuk ke industrinya, sebelum masuk ke package, produk lokal tersebut apa yang unggulannya? Setelah menemukan lokalnya, oke, apakah produknya itu sesuai dengan legalitasnya, terus packagingnya itu akan kembali ke industri. Nanti setelah itu baru kami lempar ke industri, ini udah boleh dilayak. Nanti dari industri baru akan sampai ke kemasannya, udah oke, baru ke craft, oh ini ada nilai jualnya seperti itu. Ya, kita juga membantu untuk legalitas usahanya seperti Paki untuk merek. Nah itu untuk tahun kemarin kita membantu 100 IKM. Itu seluruh Kepri. Iya, di kabupaten kota. Dan tahun ini juga kita membantu lagi 100 IKM. Kalau untuk edit value-nya seperti apa, Pak? Merek. Kita kadang-kadang selalu melihat, oh ini nih kemasannya kurang menarik nih. Kita kan selalu mengambil contoh, tidak usah di luar, di negara kita sendiri. Ya. Produk-produk dari daerah Jawa. Nah, mereka tuh selalu meningkatkan value mereka. Jadi kita lihat, oh ini bisa nih, kita kasih saran. Dan nanti tetap juga kerjasamanya sama Disperindak, seperti itu. Nah, kita juga ada membantu untuk e-commerce-nya. Kita membantu pemasarannya, kita carikan jalan. Bagaimana nih produk mereka tidak hanya di lokal, paling tidak bisa bermain di luar. Ya, jadi memang salah satu yang terpenting juga legalitas. Nah, legalitas usaha itu salah satunya NIB. Sekarang kalau untuk mendapatkan NIB harus mempunyai label kemasan. Nah, disitulah jadi kita membantu IKM, UMKM supaya mereka bisa membuat NIB itu dengan membantu mendesainkan logonya. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuat desain kemasannya. Dan juga itu sangat penting sekali karena kalau kita ingin keluar, jadi persyaratan dari negara penerima itu artinya sangat barang ketat itu sekali. diekspor, Pak, gitu misalnya. Iya, Seperti itu apa? sangat ketat Untuk sekali. masuk ke supermarket, Ada kualitas-kualitas tertentu, ada legalitas tertentu yang harus terpenuhi baru bisa masuk.
Tapi Jadi, sistem intinya- pemasaran sendiri itu biasa dari dinas juga yang Dinas. bantu masarin mereka ke luar negeri misalnya. Kita ada membantu Atau juga. mereka bisa sendiri Bahkan jualan. mereka bisa gitu. sendiri. Oke. Banyak juga mereka sendiri. Terus kita juga ada bazar-bazar. Ya. seperti Nah, itu. di situ untuk memperkenalkan. Kita juga kolaborasi dengan pihak-pihak eksportir, pihak-pihak yang kedutaan untuk ngobrol. Jadi intinya kami dari hilir ke hulu. Jadi kami tuh beriringan Iya. bareng gitu. Dia sering mobile ke daerah-daerah juga ya Bu? Atau Sering, seperti apa? sering. juga. Ya kalau khusus kami di Dinas Pariwisata di Ekraf, Ya. itu kita melakukan monitoring ke kabupaten kota. Dan sekarang lagi berjalan. Baik. Nah, untuk produk sendiri yang ditampilkan dalam TEKI ke-10 Provinsi Kepri kali ini, mungkin disesuaikan dengan temanya atau seperti apa Pak? Kalau kita tahu kan tema MTQ Islami gitu, seperti apa? Kalau untuk produk, Ya, untuk produk itu yang jelas memang halal. halal, yang pasti halal dulu Jelas ya Pak. halal. Baik. Nah, kemudian setiap kabupaten kota ini kan mereka punya produk itu mau dari madu kita bisa ada yang alami juga ada, terus kue-kue, kerupuk-kerupuk, ya kan. Nah, udah gitu ada juga yang terbaru kemarin itu saya lihat ada manisan pala. Nah, terus sempat juga saya tanyakan omset di setiap Bazar. bazar kabupaten Baik. kota, Stand. dan alhamdulillah cukup bagus omset mereka. Baik. Itu ranknya itu dari 600.000 sampai 8 juta. Oke, Per hari, baik, ya. baik. Bang Depi, nanti masalah harga dan pendapatan mereka kita sambung lagi. Kita break sejenak, Bang Depi, Bu Siap. Marini dan juga Bu Ira. Baik, bisa di rumah, jangan kemana-mana karena dialog khusus kita akan kembali setelah yang satu ini. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Natuna. Destinasi Wisata Religi Masjid Agung Natuna. Destinasi Wisata Alif Stone Park. Destinasi Wisata Museum Natuna.
Destinasi wisata Adiwana Jelita Sejuba. Destinasi wisata Natuna Dev Resort. Destinasi wisata Teluk Depeh. Destinasi wisata Pulau Tiga. Destinasi wisata Pulau Stanau. Destinasi wisata Kota Apung, Sedanau. Destinasi wisata Geopark, Tanjung Datuk. Inilah top 10 destinasi wisata Kabupaten Lingga. Destinasi wisata, situs dan replika Istana Damnah. Destinasi wisata, Museum Linggam Cahaya. Destinasi wisata, Makam Merah. Destinasi wisata Makam Raja-Raja. Destinasi wisata Kota Dabo Singkep. Destinasi wisata Museum Timah Singkep. Destinasi wisata Air Terjun Resun. Destinasi wisata Benteng Pulau Mepar. Destinasi wisata Benteng Bukit Cening. Destinasi wisata Mangrove Resun. Ya, Sahabat Tam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, dan kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita terkait UMKM di Kepri dan juga ekonomi kreatif, serta mengenai pagelaran Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kepri, di mana juga digelar Bazar UKM dari 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dan kita lanjut bincang lagi tadi, mungkin bersama Bang Depi dulu. Tadi Bang Depi bilang mengenai omset nih Bang, ya. Gitu. Nah, selama pagelaran hampir seminggu ya? Iya, hampir seminggu. Itu bagaimana omset dari bazar-bazar 7 kabupaten kota yang ada di Kepri ini Pak? Jadi pada satu hari kemarin itu saya pergi, saya survei, dan saya tanyakan di setiap stand yang ada. Saya tanya, ya. Ibu, omsetnya bagaimana Ibu? Oh bagus, luar biasa. Dari yang terkecil per hari berapa Ibu? Kami di sini 600.000. Nah, kita nggak perlu sebut ya 60 kabupaten kota. Nah, ada juga range-nya, jadi memang betul-betul dari 600 sampai ke 8 juta yang kami dapat. Tapi maaf Pak, ini dilombakan atau seperti apa ya? Kalau di bazar itu? Kita lombakan. Oke. Kebetulan kami bertiga adalah juri untuk lomba bazar. Berarti setiap bazar itu dilombakan ya Pak ya? Iya. Jadi berdasarkan omset mereka atau seperti apa?
Banyak hal, banyak kriteria, banyak indikator yang kita nilai dari Lomba Bazar ini sendiri. Baik. Nah, kalau Ibu Marini seperti apa? Mungkin proses penilaian mereka. Nah, ini nih paling detail nih. Ya, paling detail ya. Jangan ya, oke. Yang pertama itu sesuai konsep standnya itu sesuai dengan tema. Yang kedua produk-produknya itu sesuai dengan standar UMKM atau tidak, sesuai dengan produk-produk lokal tersebut atau tidak. Yang ketiga, benar-benar di dalam standnya itu ada nuansa Islaminya atau tidak. Karena kan kita temanya adalah tema MTQ yang harus sesuai dengan tema. Yang keempat, tema ini juga kita harus sesuai dengan pelayanannya, konsepnya, terus kekompakannya sesama penjaga. Karena kita lihat juga tuh dari bagaimana mereka menerima tamu, bagaimana mereka menjual produknya, dan yang wajib mereka bagaimana mereka menjelaskan produk itu secara detail. Product knowledge mereka juga ya. Misalnya jadi ajang promosinya mereka untuk bagaimana produk ini bisa dikenal. Seperti itu sih. Artinya selain ikut lomba sebagai ajang latihan juga buat mereka. Ajang latihan, kenapa? Karena biar kita tahu produk yang benar-benar naik kelas itu bagaimana. Berarti yang jaga di situ dia yang punya produk sendiri atau seperti tidak apa? Tidak juga, kadang-kadang dari dinas itu sendiri yang jaga, ada juga dari UMKM itu sendiri ada yang jaga. Tapi walaupun dia punya produk, tapi dia wajib mengenali semua produk yang ada di situ tersebut. Dan jadi nggak boleh sendiri. Gitu. Bisa ditambahkan sedikit, biasanya yang stay di bazar ini adalah orang-orang yang memahami dan mereka sudah sering dan sudah akrab dengan produk-produk yang akan mereka displaykan. Bisa jadi kita bilang mereka duta, misal dari Kabupaten Karimun, jadi perwakilan Karimun lah untuk menjelaskan semuanya gitu ya. Jadi kita bisa tahu ini produknya, bagaimana cara masaknya, bahkan cara makan pun kita bisa tanya dan mereka bisa menjawab. Nah, kalau mungkin bisa kasih bocoran sedikit ini selama 7 hari, mungkin stand-stand mana yang berpeluang besar gitu, atau yang baik untuk penilaiannya seperti apa? Kalau untuk sampai saat ini masih kita rahasiakan. Masih dirahasiakan. Intinya gini sih, stand-stand berikanlah yang terbaik, juri itu yang akan memilih itu aja. Dan kami sangat netral dalam memilih. Kami kena memilih itu, menilai itu bukan faktor ABC ya, faktor sesuai dengan penilaian yang ada SOP-nya, standarnya, dan itu betul-betul kami sangat teliti dalam hal itu. Jadi bukan asal bagus, asal mewah, asal apa, tapi kami punya kriteria yang harus kami pikirkan. Mungkin 5 besarnya seperti apa? Kalau rahasia. Intinya jangan 5 besar, karena hanya 7. 7 kan, mungkin 5 besarnya. Intinya kami milih dari terbaik yang terbaik itu saja. Nah, ini pengumumannya kapan ini? Insya Allah malam ini. Malam ini ya. Insya Allah. Ditunggu saja dan mohon maaf, juri nggak terima. Nah, Bapak Ibu kan standby nih selama pagelaran bazar dan juga MTQ ini. Mungkin kalau kita lihat pengunjungnya dari mana aja? Kalau yang datang ke bazar, pengunjung bisa dikatakan karena setiap kabupaten kota itu membawa pasukannya dan mereka juga meramaikan venue itu sendiri, dan bisa dikatakan pasti akan mampir ke setiap bazar yang ada. Tidak hanya di bazar mereka sendiri, tapi ke bazar-bazar kabupaten kota yang lainnya. Gitu. Dan mereka saling bisa dikatakan berbelanja, mengeluarkan uangnya untuk membeli produk di bazar yang lain malah seperti itu. Nah, kalau saya lihat kemarin kayak bazar dari Kabupaten Anambas sendiri, mereka punya ide itu untuk jualan makanan-makanan basah, kue basah atau makanan khas dari Anambas sendiri. Itu menjadi penilaian sendiri juga, Pak. Oh iya, pasti. Itu dari awal-awal udah kita nilai. Dan kita udah coba. Arti mereka boleh mengeluarkan ide-ide kreatif mereka selama masa bazar berlangsung ya. Betul. Mungkin ada tambahan, Bu Ira, seperti apa? Iya, jadi sekarang untuk makanan itu juga mereka udah bisa di frozen gitu. Jadi kayak inovasinya itu ya. Iya, jadi kayak roti gendang gitu. Jadi mereka walaupun misalnya dibawa dari Anambas gitu, cuman di frozen. Jadi sampai di sini baru digoreng. Jadi walaupun berhari-hari tetap masih
segar kita rasanya. Nah Pak, kalau untuk misal kayak makanan tadi, mungkin ada batas expirednya. Itu peran dari dinas sendiri seperti apa? Mengawasi gitu bisa seperti apa? Kalau itu sudah ke BPOM. Dari BPOM itu beda lagi ya? Baik. Tapi kalau untuk lebih dari 7 hari itu dinas kesehatan. Dinas kesehatan. Ya. Jadi kalau BPOM itu lebih dari 7 hari, kalau kalau PRT sebelum 7 hari ya. Ya. Artinya satu produk kolaborasi dinasnya banyak ya Pak ya? Ya, jadi legalitas usahanya itu banyak, ada PIRT, ada BPOM, ada NIB, halal, ada halal, haki merek. Jadi legalitasnya itu berbagai macam. Nah ini kan nanti ada pengumuman siapa yang terbaik gitu. Ini untuk selanjutnya mereka bakal dibawa kemana gitu Pak? Mungkin ada persiapan untuk apa? Event-event selanjutnya dari dinas sendiri ya? Harapan kami dengan adanya penilaian dari kami itu akan memberikan motivasi ke kabupaten kota untuk lebih meningkatkan. Karena selama 1 minggu ini mereka kan akan melihat nih tempat yang lain, akan mencontoh. Apalagi sekarang ini kita kenal dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, semoga ATM ini akan menjadi pemikiran kawan-kawan, motivasi kawan-kawan kabupaten kota untuk meningkatkan nilainya, gitu. Jadi ke depan mungkin dari segi desain, kemudian kita ngeliat, karena desain itu sangat perlu, karena begitu kita lihat good look, dilihat enak, dan kita merasa nyaman, wah keren banget nih, beda sama yang lain, kan seperti itu. Nah, udah gitu jangan lupa juga produk itu sendiri, taste, apalagi kuliner itu kan jual rasa, dia bentuk dan rasa. Mungkin juga ke depan akan berpikir ingin memodifikasi dari makanan yang mereka jual sendiri gitu, dengan mungkin varian rasa, varian warna, seperti itu. Nah kalau kita untuk menentukan harga jual produk misalnya seperti keripik tadi, mereka boleh jual sesuka mereka atau ada range terendah atau tertinggi dari harga produk yang bisa kita tampilkan di bazar gitu Pak? Kalau mengenai harga ya, kalau mengenai harga, kalau logikanya dari bahan baku, dari proses, kemudian dari kemasan, mereka akan menghitung HPP itu, dan biasanya mungkin mereka ambil keuntungan 30% dari harga modal. Oke. Berarti antara bazar ini sama bazar ini mungkin harganya nggak terlalu jauh beda untuk produk yang sama mungkin. Iya. Itu ada plus minus lah. Ada penilaian sendiri juga, maksudnya kayak ada pengawasannya terhadap harga gitu. Ada, karena kan itu harga itu kita ditentukan bukan dari eventnya ya. Karena kan kita harus lihat dari produknya, HPP-nya berapa. Jadi kalau misalnya di Batam jual 18.000, nah mungkin di Karimun 18.000, karena kan ada biaya tambahan akomodasi, nah mungkin di Karimun 20. Mungkin juga disesuaikan dengan daya beli masyarakat mungkin ya. Misalnya sekarang mungkin di Batam disesuaikan dengan daya beli masyarakat Batam itu enggak juga. Enggak juga sih, lebih ke nilai produk, harga nilai produknya. Masih terkait Bazar UMKM pada pegelaran MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kepri yang digelar di Kota Batam, dan malam ini merupakan malam penutupan ya. 27 Mei 2024. Nah, mungkin tadi kita udah panjang lebar mengenai produk. Saya penasaran nih, dari sekian banyak produk, jenisnya juga beragam gitu. Produk mana yang paling diminati Pak pengunjung gitu? Mana yang laris? Mungkin tiap kami ini punya yang beda-beda. Oke, ini produknya. Keripik. Kalau di Bazar Provinsi Kepri sendiri, itu kan dari 7 kabupaten kota. Mana yang paling banyak dicari? Kerupuk, keripik. Tetap makanan ya? Karena sesuai. Keripik, karena itu yang identik dengan produk-produk lokal, kayak ikan, gonggong, seafood. Nah itu seperti itu. Kalau dari craft kan mungkin beda lagi. Kalau produk kalau dari craft itu jenisnya apa yang banyak dicari Pak? Kalau saya lebih ke fashion. Ya, dari bahan kain, batik. Nah itu sekarang ini sangat bagus sekali. Dari desain kita bisa lihat hampir kabupaten kota punya desain sendiri. Dan juga sekarang tambah plus lagi ada eco print yang sangat sangat natural dan sangat bagus sekali.
mungkin punya nilai jual yang bagus. Saya rasa itu sih. Oh iya, jadi dari kabupaten kota sendiri itu mempunyai batiknya masing-masing gitu. Jadi kalau kayak Tanjung Pinang terkenal dengan batik gonggong, terus kalau kayak Natuna itu batik tikar, terus kalau untuk Anambas sendiri itu batik jual gitu. Jadi mereka itu mempunyai ciri khas masing-masing dari setiap Artinya setiap kabupaten kota yang ada di Kepri dia punya motif sendiri. Iya, betul. Itu pembinaannya seperti apa, Pak? Untuk khusus mungkin batik gitu, pengrajin-pengrajinnya seperti apa? Kalau untuk pembinaan di kabupaten kota, setahu saya sih biasanya sama Dekranasda. Dekranasda. Ya. Dekranasda kabupaten kota itu sangat mensupport kawan-kawan pengrajin. Sangat support sekali. Mungkin di Batam ada juga batik Marlin setahu saya juga. Ya. Kalau itu gak usah diragukan lagi. Mantap. Berarti mereka sudah ada pakemnya sendiri. Setiap kabupaten kota punya motif batik sendiri. Baik, bisa di rumah kita tahan lagi bincang-bincang kita kali ini. Saya jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan kembali. Tetaplah di Dialog Khusus, masih terkait pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif menuju masyarakat Kepri yang sejahtera. Sesaat lagi. Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi. Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis, megah, dan berada di puncak ketinggian, seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempa. Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur, Vihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempa. Berdiri megah di atas bukit batu, menjadikannya sebuah tempat yang eksotis. Air terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut. Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik, menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 desa kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yugus Resort merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata. Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia. Berada di Desa Teluk Siantan, Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas. Memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut. Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih. Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih, berkilau, dan memiliki laut yang jernih membiru, sehingga sangat cocok untuk snorkeling. Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri. Lautnya yang jernih membuat terumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah. Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas. Pantai Padang Melang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu sepanjang 7 km. Inilah Top 10 Destinasi Wisata Kabupaten Natuna. Destinasi wisata religi Masjid Agung Natuna. Destinasi wisata Alif Stone Park. Destinasi wisata Museum Natuna. Destinasi wisata Adiwana Jelita Sejuba. Destinasi wisata Natuna Dev Resort. Destinasi wisata Teluk Depeh.
Destinasi wisata Pulau Tiga. Destinasi wisata Pulau Stanau. Destinasi wisata Kota Apung, Sedanau. Destinasi wisata Geopark Tanjung Datuk. Inilah top 10 destinasi wisata Kabupaten Lingga. Destinasi wisata, situs dan replika Istana Damnah. Destinasi wisata, Museum Linggam Cahaya. Destinasi wisata, Makam Merah. Destinasi wisata, Makam Raja-Raja. Destinasi wisata, Kota Dabo Singkep. Destinasi wisata, Museum Timah Singkep. Destinasi wisata, Air Terjun Resun. Destinasi wisata, Benteng Pulau Mepar. Destinasi wisata, Benteng Bukit Cening. Destinasi wisata, Mangrove Resun. Ya, Misa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif menuju masyarakat Kepri yang sejahtera. Kita lanjutkan bincang-bincang kita lagi masih bersama Devi Andika Esos MAP yang merupakan Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Ada Ibu Marini SE, pendamping UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, serta Ira Yuniati SE MAK, fungsional pembina industri ahli media. Dan kita lanjut lagi bincang-bincang kita terkait UMKM yang ada di Kepri. Saya penasaran mengenai kesejahteraan para pelaku UMKM ini. Ini seberapa sejahterakah para pelaku UMKM di Kepri ini? Apakah sudah bisa menciptakan lapangan kerja baru atau sejauh mana gitu? Dari Ibu Marini dulu, silakan. Oke, kalau kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau itu memfokuskan untuk melakukan inkubasi. Contohnya itu dari awal para pelaku usaha yang belum memiliki usaha, kita akan adakan pelatihan. Dari pelatihan, jadi bagaimana pelatihan itu yang awalnya mereka belum bisa membuat produk, kita ajarkan cara membuat produk, terus berawal dari karyawannya cuma satu, terus siapa tahu dengan memiliki produksi yang banyak mereka akan menambah karyawan dan itu akan membuka peluang usaha baru dan peluang untuk rekrutmen karyawan para anggota-anggota baru seperti itu sih. Ya mungkin dengan UMKM dengan makin banyak order akhirnya buka lapangan kerja baru nih. Betul. Yang awalnya cuma kerja dari rumahan, yang pakai tangan, tapi dengan banyaknya produksi mereka akan menjadi industri ya, bikin dengan menggunakan alat yang benar-benar, dan itu juga akan mengomset seperti itu. Artinya dari industri kecil beralih ke industri besar itu, menengah ke atas gitu. Menengah ke atas, dan itu tugasnya ke Dinas
Disperindak. Kalau kami lebih ke awalnya, inkubasinya, bagaimana cara pengolahan makanannya, cara pembuatannya, legalitasnya. Nanti kalau mereka sudah menggunakan alat, itu kami akan ditingkatkan naik kelasnya ke Disperindak. Artinya kalau sudah besar seperti itu sudah bisa dilepas sendiri atau Sudah seperti jadi apa? UKM jadi ke IKM. Nah itu beda. IKM istilahnya. IKM, kalau IKM kan industri kecil menengah. Itu adalah tugas dari Bu Ira dan rekan-rekan semua. Nah kalau Bu Ira dari di Kepri sendiri yang udah masuk kategori IKM itu contohnya apa aja gitu? Produknya atau seperti apa gitu? Jadi kalau IKM itu adalah industri kecil dan menengah. Jadi si IKM itu dia harus mengolah. Jadi dari bahan mentah menjadi produk jadi. Maka dia disebut IKM. Nah sedangkan UMKM mereka itu tidak perlu memproduksi, tapi hanya menjual saja itu sudah bisa dikategorikan sebagai UMKM. Jadi berbeda. Kalau di industri itu ada proses industrinya ya, mengolah dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau menjadi produk jadi yang mempunyai nilai tambah seperti itu. Tapi dibedakan dari proses produksinya sendiri betul. ya. Jadi untuk Disperindak sendiri kita juga melakukan peningkatan kapasitas dari IKM itu sendiri. Jadi untuk dari keterampilan mereka, teknik pembuatan produk, jadi berbagai macam pelatihan yang kita buat, antara lain itu pelatihan kerajinan, terus pelatihan pangan gitu. Nah baru-baru ini kita juga melakukan pelatihan kerajinan, yaitu membuat anyaman dari enceng gondok. Jadi peserta pelatihan enceng gondok ini kita ambil dari PKE. Nah, PKE itu pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, jadi di sini diharapkan mereka itu bisa menciptakan lapangan kerja. Mereka bisa menjadi wirausaha baru seperti itu, dari yang tidak mempunyai pekerjaan masuk dalam kategori PKE, pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, kita memberikan pelatihan kepada mereka dengan harapan mereka bisa menjadi wirausaha baru. Terus kedepannya bisa menjadi industri kecil dan menengah. Jadi di Karimun itu mereka mempunyai limbah enceng gondok. Nah, jadi tanpa mengeluarkan modal yang besar, mereka bisa membuat produk, memanfaatkan dari limbah enceng gondok tersebut menjadi produk yang itu harganya juga lumayan tinggi, bernilai jual yang sangat tinggi seperti itu. Berarti dari barang yang tidak bernilai, karena ada proses pelatihan tadi, dan akhirnya diolah menjadi barang yang berharga ya. Dengan sumber baku yang ada, dimanfaatkan, akhirnya mempunyai nilai. Jual. Tapi itu disesuaikan nggak dengan potensi dari setiap kabupaten sendiri yang ada. Misalnya di Anambas ini kan wilayah kepulauan, kita sesuaikan dengan potensi mereka, jadi pelatihannya juga disesuaikan seperti itu. Biasa seperti itu. Nanti pun juga seperti di UKM akan ada pelatihan juga. Insya Allah, UKM tuh lebih ke digitalisasi juga sih, insya Allah. Dari mulai bulan Mei itu kita sudah mulai banyak pelatihan. Insya Allah di bulan Juni itu ada pelatihan yang tadi memberantas kemiskinan ekstrim, yaitu dengan digitalisasi ya, pokoknya dari produk sampai betul-betul cara menjualnya, bagaimana pemasarannya lah ya. Nah, kalau untuk pemasaran mungkin melalui platform media sosial, seperti apa pembinaannya? Oke, kalau untuk dari Dinas Kami sendiri, kami biasa mengadakan pelatihan. Dari pelatihan nanti kita ada kolaborasi dengan BNSP untuk sertifikasi digital, dan kebetulan di dinasnya UMKM kami ada beberapa ahli di bidang itu digitalisasi, dan kita juga udah berkolaborasi dengan beberapa vendor untuk digitalisasi ya, kayak bekerja sama dengan Infinite, Apple Academy, dan kebetulan saya juga sempat sebagai asesor di bidang itu. Insya Allah di bulan Juni kita digitalisasi ya, kita akan ke Natuna, dari Natuna kita akan ke Karimun, kita juga akan ke Lingga. Jadi kita lebih dompleng ke digitalisasi dulu sih, seperti itu. Mungkin wilayah terluar dulu ya. Karena kalau di Batam kalau tidak perlu diragukan ya, kalau untuk digitalisasi. Tapi kalau untuk di daerah-daerah luar
itu kan sangat minim banget tentang digitalisasi. Nah, jadi kami di dinas kami lebih istilahnya difokuskan untuk digitalisasi, bagaimana produk itu naik kelas ya dengan cara pemasaran seperti itu. Nah, mungkin kan dari dinas sendiri kan banyak event. Dalam waktu dekat mungkin ada event apa Pak? Setelah MTQ ini gitu. Kalau untuk Kepri sendiri, kalau bisa dikatakan setiap hari itu ada event. Setiap hari ada event. Setiap hari ada event. Satu hari itu bisa 2 kalau kita melihat kalender pariwisata. Kalau saya ingin menambahkan sedikit tadi terkait added value itu, kita juga kemarin baru beberapa hari yang lalu itu dari Kemenparekraf itu ada memberikan pelatihan juga untuk apresiasi kreasi Indonesia yang dilombakan. Itu hampir 60 peserta yang diberikan bimbingan dan pelatihan oleh Kementerian Pariwisata. Itu bisa dikatakan bahkan tidak hanya dari Kepulauan Riau pesertanya, dari luar Kepri juga ada. Kemarin itu dari Pekanbaru, dari Medan, itu mereka ikut. Di wilayah Sumatera ikut lah ya. Nah, kalau kita tahu kan wilayah Kepri ini dekat perbatasan negara seperti Malaysia dan juga Singapura. Ini kan memungkinkan kalau kita mungkin ikut expo di sana gitu, misalnya dari produk dari Kepri ini. Sejauh ini sering nggak Pak ikut expo mungkin ke Malaysia atau ke Singapura? Oh iya, baru beberapa minggu yang lalu juga itu di Johor Bahru itu ada expo yang difasilitasi oleh Konsul Jenderal RI di Johor Bahru. Itu mereka membuka peluang kepada UMKM yang ada di Kepri juga bahkan di Indonesia untuk ikut serta. Dan kalau saya perhatikan banyak sekali sih yang ikut di bazar itu. Nah, kalau untuk produk dari Indonesia atau dari Kepri sendiri, biasanya yang ikut itu untuk produk-produk jenis apa Pak? Mungkin fashion kah atau lebih ke makanan yang banyak peminatnya di luar negeri? Kalau untuk Johor kemarin itu dilihat banyak juga dari makanan. Makanan? Iya, jadi makanan frozen yang sudah mereka siapkan setengah jadi, mereka bawa ke sana masuk. Dan bisa dikatakan mereka tidak hanya mempromosikan makanannya, mereka juga ada menjual gitu. Baik, mungkin kita masih ada sisa waktu. Saya dari Bang Depi dulu nih. Apa harapan Bang Depi sendiri terhadap para pelaku UMKM yang ada di Kepri untuk lebih naik kelas atau lebih sejahtera seperti apa? Baik, kalau bisa mengajak saudara-saudara semua yang di ekonomi kreatif, teruslah berkarya, tetap amati, tiru, dan modifikasi untuk kita naik kelas. Karena yakinlah, apabila kita berusaha, jalan itu pasti ada. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Nah, kalau dari Ibu Marini, apa nih pesannya untuk para pelaku UMKM yang ada di Kepri? Mungkin khusus untuk para pelaku pemula atau generasi milenial atau generasi Gen Z seperti ini kan mungkin pola pikirnya sedikit berbeda seperti apa Bu? Oke, tetap berinovasi dalam produk, tetap menjalankan usahanya sampai benar-benar omset targetnya dan memiliki planning bisnis yang benar, karena tidak mudah menjadi seorang entrepreneur di daerah masing-masing. Nah, tetap mencari cuan, tetap berinovasi produk itu saja, dan kalau bisa terus berinovasi dan tetap mempromosikan produk lokal seperti itu. Artinya tetap berinovasi. Tetap berinovasi produk. Mencari hal-hal yang baru ya Bu ya. Benar. Baik, terakhir nih Ibu Iriana Yuniati, apa nih pesan-pesannya untuk para pelaku UMKM yang ada di Kepri? Mungkin lebih ke secara fungsional dan pembinaan industri yang sudah mereka ciptakan untuk lebih maju lagi seperti apa Bu? Iya, diharapkan para industri kecil terus berinovasi, terus mengembangkan diri, meningkatkan skill, dan yang terutama di era sekarang harus go digital. Artinya jangan gaptek lah Bu ya. Iya, betul. Kita harus ikut era perkembangan teknologi juga ya.
Baik. Sangat membantu teknologi. Sangat membantu ya. Iya. Lagi jarak yang jauh jadi dekat. Betul. Dekat teknologi tadi ya. Iya. Baik, terima kasih untuk waktunya sekali lagi Bang Depi, Mbak Marini dan juga Mbak Ira. Terima kasih sekali lagi buat waktunya dan sudah berbagi bersama pemirsa Batam TV di rumah kali ini. Dan semoga sama-sama kita berharap semoga para pelaku UMKM yang ada di Kepri ini semakin maju dan yang paling penting makin sejahtera ya, Pak. Makin sejahtera. Baik. Cuan. Baik. Karena ekonomi UMKM maju, wilayah juga maju pastinya. Baik, terima kasih pemirsa Batam TV atas perhatian Anda kali ini. Saya Mas Syari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.